Halo teman-teman, ketemu lagi dengan gue Rindra dari Street Art Custom. Dan kali ini gue akan ngebahas motor yang jarang dimodif di street art tapi stoknya sering dipakai. Kira-kira motor apa? Ya, motor kali ini adalah motor yang suspensi depannya atau shock depannya sering banget dipakai untuk modifikasi. Nggak cuma di street art tapi juga di bengkel-bengkel yang lain. Apalagi kalau bukan Yamaha Bison. Nah, kalau teman-teman sering lihat kita pakai suspensi dari Yamaha Bison, kita pakai suspensi dari Yamaha Bison. Kalau di total ini kali kedua Street Art membuat modif motor menggunakan bahan dari Yamaha Bison. Dulu gue pernah bikin Harley Davidson. Yang kalian lihat ini bukan Harley Davidson, tapi Harley Davidson. Nah, sekarang stylenya kayak scrambler anak Medan. Memang gue ambil dari scrambler anak Medan untuk pembuatan motor ini. Dan ini adalah motornya yang baru aja selesai dimodifikasi di Street Art Custom. Dan sekarang gue akan ceritain kisah dan proses pembuatan modifikasi motor ini, yang gue beri nama scramblernya anak Medan. Dan akan gue ceritakan satu persatu. Keunggulan atau keuntungan ketika kita modif pakai Yamaha Bison adalah suspensinya sudah Bison. Jadi kita nggak perlu ganti lagi atau beli lagi untuk suspensi depannya, kecuali kalian mau upgrade ke upside down. Nah, kebetulan di motor ini masih tetap menggunakan suspensi Bison originalnya. Tapi kalau banyak komentar-komentar, kalau Yamaha Bison itu sebenarnya kalau dimodif ada sedikit kekurangan, yaitu size mesinnya yang terlihat kecil ketimbang Yamaha Scorpio. Wajar sih, cc-nya juga kan kalah, tapi memang size-nya itu terlihat kecil banget. Sehingga kita harus sedikit mengakalin supaya kesannya padat dan nggak kekecilan gitu di bodinya. Kira-kira apa aja? Nah, gue akan jelasin pertama ketika pengerjaan bodyworks. Nah, untuk pengerjaan bodi sebenarnya gue sedikit agak oversize-kan bentuk dari tangkinya. Walaupun kadang-kadang kita gedein tangki, akhirnya terkesannya mesinnya akan kelihatan lebih kecil. Cuman gue bereksperimen di sini dan alhamdulillahnya nggak kecil-kecil banget sih kelihatannya. Dari tangki yang oversize, kita juga membuatin bodi-bodi yang seperti ini. Ini terpisah dari tangki ya, kalau teman-teman lihat boleh ke sini. Tangki yang ini ada space-nya. Ini tuh terpisah, kita bikin ala-ala air scoop. Kemudian cover sampingnya justru kita dibuka gitu, dibuka dan cuma dibikinin list seperti ini doang. Nah, di sini ada bagian yang sebenarnya jelek di Yamaha Bison, yaitu di bagian footstepnya. Footstepnya ini nih kalau teman-teman lihat, itu ngotak di sini dan kadang-kadang nggak menyatu dengan body-body. Nah, kita akalin di sampingannya itu kita sesuaikan dengan bagian footstep, jadi seakan menyatu. Ini bisa jadi inspirasi teman-teman sekalian kalau bikin cover samping, bisa dipasin dengan bentuk rangka footstepnya kayak gini. Jadi kan asik gitu ngelihatnya, satu kesatuan atau satu tarikan utuh. Ya, di bagian depan cover headlampnya dibikin jaring-jaring kayak gini. Memang ini konsepnya ngambil dari scrambler anak Medan yang tahun lalu pernah gue bikin. Jadi nggak perlu gue jelasin lagi, ini hanya menggunakan besi behel dan juga plat yang sudah bolong-bolong seperti ini. Nggak terlalu ribet pembuatannya, dan kita membuat spakbor depan dan juga spakbor belakang. Untuk detail body sebenarnya sesimpel itu aja, nggak terlalu banyak, nggak terlalu ribet. Tambahan body lainnya adalah pembuatan skid plate seperti ini, dan dibikin ada sedikit ngebulet di bagian ini untuk jalurnya si leheran knalpot. Kemudian knalpotnya juga dibuat ke bawah. Kalau scrambler Medan kan naik ke atas, kalau yang ini di bawah aja karena permintaan customer dia nggak suka knalpotnya naik ke atas. Kemudian suspensi belakangnya juga kita rubah menjadi dual suspension. Awalnya kan Yamaha Bison mono suspension ya, jadi kita rubah jadi dual suspension. Yang ini menggunakan shock Ride It GP ukuran 320 mm.
Nah, kalau untuk kaki-kakinya sendiri sebenarnya hanya merubah dari velg palang menjadi velg jari-jari, menggunakan ban depan ban big block ukuran 130 dan belakangnya ukuran 150, dan masih aman, nggak perlu melebarkan swing arm belakang karena swing armnya udah cukup lebar untuk Yamaha Bison. Kecuali segitiga depannya sini, ini memang dilebarin karena ban big block ukuran 130 nggak muat di segitiga standarnya dari Yamaha Bison, jadi memang harus dilebarin sedikit. Nah, kalau untuk detail paintingnya sebenarnya simpel banget, cuman warna abu-abu dicampur putih, ada list merahnya dan juga gradasinya. Buat gue ini Firman udah pernah bikin, jadi dia agak sedikit makan gaji buta lagi kali ini. Tapi bukan karena dianya yang mau gaji buta, karena customer memang merujuk pada warna seperti ini. Tapi kesannya jadi lebih elegan sih. Nah, buat teman-teman yang punya Yamaha Bison dan juga pengen modif seperti ini, kira-kira parts apa aja yang diganti? Nih gue jelasin. Parts apa yang diganti di motor ini? Ini dia. Ya, motor ini basicnya adalah Yamaha Bison injeksi yang dimodifikasi menjadi scrambler bergaya scrambler anak Medan seperti yang pernah dibikin di SAC sebelumnya. Untuk kaki-kaki, suspensi depan masih mempertahankan suspensi original dari Yamaha Bison. Segitiganya dilebarin supaya ban depan big block bisa masuk dengan sempurna terpasang di motor ini. Ban belakang mempergunakan ban big block ukuran 150. Untungnya swing arm dari Yamaha Bison itu sudah cukup lebar, jadi nggak perlu nge-custom lagi. Untuk konsep motor ini, suspensi belakang mempergunakan suspensi dual suspension, menggantikan suspensi monoshock dari Yamaha Bison. Untuk tangki, mempergunakan tangki dengan bahan plat 1,2 mm. Begitu juga dengan spakbor depan, belakang, dan juga cover-cover sampingnya. Headlamp depan mempergunakan headlamp Daymaker Spider Eye versi 2. Speedometer mempergunakan speedo digital. Spion mempergunakan spion Highsider. Sen menggunakan sen LED dari Brad Style. Begitu juga dengan stop lamp belakangnya, mempergunakan stop lamp LED dari Brad Style. Stang mempergunakan stang fat bar. Hand grip mempergunakan hand grip thruster. Untuk knalpot full system dengan mempergunakan silencernya SAC stainless. Dan seluruh parts di motor ini bisa didapatkan di Instagram @sacproduct dan juga @sac.dewata. Dan kini saatnya kita untuk test ride motor ini. Tapi nggak gue yang test ride nih. Kebetulan ada custom advisor yang menghandle klien untuk motor ini. Itu aja cerita modifikasi tentang Yamaha Bison yang dimodifikasi menyerupai scrambler anak Medan yang seperti gue udah pernah bikin tahun yang lalu. Terima kasih telah menonton vlog ini. Dukung terus modifikasi di Indonesia. Jangan pernah buang sampah sembarangan, jauhi narkoba serta pornografi, dan jangan pernah duduk di toilet jongkok. Gue Rindra Perkasa dan seluruh tim Street Art. Bye. Coming to me, I just need this to be real. I don't need no fairy tale. You don't need a killer dragon for me.